Pejamkan matamu perlahan, tarik napas dalam dan hembuskan pelan. Bayangkan dirimu berada di sebuah tempat yang tenang, di kaki sebuah gunung besar yang berdiri diam di bawah langit malam. Di tanah Jawa yang luas, di antara hutan lebat dan kabut yang turun setiap pagi, terdapat sebuah wilayah yang sunyi dan sakral. Tempat itu belum memiliki nama, hanya pepohonan tinggi, suara angin, dan bisikan alam yang hidup di dalamnya. Tidak banyak manusia yang berani masuk ke sana, karena konon tempat itu dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tengah hutan itu tinggal dua orang empu yang sangat bijaksana. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Permadi. Keduanya hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Namun mereka bukan orang biasa. Mereka adalah penjaga keseimbangan alam. Setiap hari mereka menempa logam menjadi pusaka, namun bukan untuk perang, melainkan untuk menjaga harmoni dunia. Setiap pagi, asap tipis mengepul dari padepokan mereka. Suara palu terdengar pelan. Ting, ting, ting. Irama itu begitu teratur, seolah menyatu dengan detak alam. Burung-burung tidak takut, angin tidak berhenti, karena semuanya tahu bahwa tempat itu adalah tempat kedamaian. Suatu hari, matahari terbit dengan warna yang berbeda. Langit tampak kemerahan, angin terasa lebih berat, dan hutan yang biasanya tenang menjadi sedikit gelisah. Empu Rama menatap langit. Akan ada perubahan besar, bisiknya pelan. Tak lama kemudian, datanglah seorang raja besar dari kerajaan Mataram. Ia datang dengan pasukan, namun tanpa niat perang. Ia memiliki tujuan yang akan mengubah segalanya. Raja itu berkata, dunia membutuhkan penyeimbang. Harus ada sebuah gunung besar yang berdiri untuk menjaga alam, dan tempat yang dipilih adalah hutan tempat para empu tinggal. Empu Rama dan Empu Permadi mendengarkan. Dengan tenang, tanpa marah, tanpa takut, mereka berkata, "Kami tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kami telah menyatu dengan tanah ini." Raja tidak marah, namun keputusan tetap harus diambil. Dan malam itu, alam mulai berubah. Angin bertiup lebih kencang. Tanah bergetar perlahan dan langit menjadi gelap. Namun di tengah semua itu, dua empu tetap duduk, tetap menempa ting-ting, ting, seolah mereka menerima takdir. Tanah mulai terangkat, pepohonan bergeser, dan sesuatu yang besar mulai terbentuk. Perlahan dari dalam bumi muncul kekuatan besar. Api menyala, tanah menjulang, dan hutan berubah menjadi gunung. Gunung yang tinggi, kuat,
dan penuh kekuatan. Malam itu tidak seperti malam biasanya. Tanah terus bergetar, perlahan namun pasti, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam bumi. Gunung yang mulai terbentuk, terus meninggi, pepohonan tersingkir, tanah terangkat, dan hutan yang dahulu damai perlahan berubah menjadi sesuatu yang agung, namun juga menakutkan. Dari celah-celah tanah muncul cahaya merah. Awalnya kecil, seperti bara, namun lama-kelamaan menjadi api yang menyala. Api itu tidak liar. Ia bergerak perlahan, seolah mengikuti irama alam. Empu Rama menutup matanya. "Inilah jantung bumi," katanya pelan. Di tengah kekacauan itu, Empu Rama dan Empu Permadi tetap berada di tempatnya. Mereka tidak melarikan diri, tidak pula mencoba menghentikan, karena mereka tahu ini bukan sesuatu yang harus dilawan. Ini adalah bagian dari keseimbangan. Jika ini takdir bumi, maka kita akan menjaganya. Aneh, di tengah getaran dan api, ada keheningan yang terasa, seperti dunia sedang menahan napas. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terdiam. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan ini jauh lebih besar dari rencananya. Untuk pertama kalinya, Raja merasa ragu. Apakah aku telah mengganggu keseimbangan? Namun semuanya sudah terjadi. Gunung itu sudah terbentuk dan tidak mungkin dihentikan. Saat gunung hampir mencapai puncaknya, tanah di sekitar padepokan mulai retak. Api muncul dari bawah dan perlahan menelan tempat itu. Namun kedua empu tetap duduk, tetap tenang tanpa rasa takut. Mereka tidak pergi. Mereka memilih untuk tetap menjaga hingga akhir. Cahaya merah menyelimuti mereka, namun bukan sebagai kehancuran, melainkan sebagai penyatuan. Tubuh mereka tidak hilang, melainkan menyatu dengan gunung itu sendiri. Sejak saat itu, mereka dipercaya menjadi penjaga Merapi. Gunung itu akhirnya berdiri sempurna, tinggi, megah, dan kuat. Namun di dalamnya terdapat kehidupan, api yang terus menyala seperti napas, seperti jantung. Gunung itu tidak mati, ia hidup. Sejak saat itu, Gunung Merapi bukan hanya gunung. Ia adalah penjaga, penyeimbang alam, dan tempat bersemayam kekuatan besar. Masyarakat mulai datang, namun dengan rasa hormat, karena mereka tahu gunung itu bukan tempat biasa. Pada malam-malam tertentu, orang-orang mendengar suara ting ting ting, seperti suara palu yang berasal dari dalam gunung. Konon itu adalah suara Empu Rama dan Empu Permadi yang masih bekerja menjaga keseimbangan hingga sekarang.
Sejak malam itu, Gunung Merapi berdiri kokoh, menjulang tinggi, menembus langit. Namun berbeda dari gunung lain, Merapi terasa hidup. Angin yang berhembus di lerengnya membawa bisikan. Kabut yang turun setiap pagi menyimpan misteri, dan tanahnya seakan menyimpan cerita yang tidak pernah selesai. Seiring waktu, manusia mulai tinggal di sekitar Merapi. Mereka membangun rumah, menanam padi, dan hidup berdampingan dengan gunung itu. Namun, mereka tidak pernah lupa bahwa Merapi bukan sekadar tanah. Ia adalah kekuatan. Setiap langkah selalu disertai rasa hormat. Pada hari-hari tertentu, Merapi memberikan tanda. Asap tipis naik ke langit. Tanah terasa hangat dan angin berubah arah. Orang-orang tua akan berkata, gunung sedang berbicara, dan semua orang akan bersiap, bukan dengan panik, tetapi dengan kesadaran. Konon, di dalam Merapi, roh Empu Rama dan Empu Permadi masih ada. Mereka tidak terlihat, namun kehadiran mereka terasa. Mereka menjaga, menenangkan, dan mengarahkan kekuatan gunung agar tidak melampaui batas. Sang Raja yang dahulu memulai semua ini tidak pernah melupakan kejadian itu. Ia belajar bahwa alam tidak bisa dipaksa, bahwa keseimbangan bukan diciptakan oleh kekuasaan, melainkan dijaga dengan kebijaksanaan. Sejak saat itu, ia memerintahkan rakyatnya untuk hidup selaras dengan alam. Kadang Merapi meletus, api keluar, abu menyebar. Namun anehnya, setelah itu tanah menjadi subur, tumbuhan tumbuh lebih hijau, dan kehidupan kembali berjalan seolah-olah kehancuran itu adalah bagian dari kehidupan. Pada malam yang sunyi, ketika angin berhembus pelan dan bintang memenuhi langit, orang-orang masih bisa mendengar ting, ting, ting. Suara itu lembut, tidak menakutkan, justru menenangkan, seperti pengingat bahwa ada yang menjaga. Gunung Merapi tetap berdiri sebagai simbol bahwa kekuatan dan ketenangan bisa berjalan bersama, bahwa api dan kehidupan bisa berdampingan, dan bahwa manusia harus belajar untuk menghormati alam. Jika suatu hari kamu berdiri di kaki Gunung Merapi dan mendengar angin yang berbisik atau merasakan tanah yang hangat, maka ingatlah, itu bukan sekadar alam. Itu adalah cerita tentang pengorbanan, tentang keseimbangan, dan tentang penjaga yang tidak pernah pergi. Dan di bawah langit malam, Gunung Merapi tetap diam, namun penuh makna, menjadi pengingat bahwa dalam setiap kekuatan selalu ada ketenangan,